Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Trida Meriati Napitupulu. Apa kabar kalian semua? Sehat walafiat. Semoga insyaallah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa diberi kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Amin amin ya Rober. Semua kalian sebelum belajar lebih dalam isi YouTube channel ini, silakan kalian subscribe, like, comment, and share. Semoga jadi ladang amal bagi kalian semua. Ya anak-anak, sekarang kita akan jelajahi isi YouTube channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, sengaja ibu buat YouTube channel ini berhubungan dengan tugas kebutuhan tugas tanggal 14 Januari 2020. Satu, karena banyak di antara kalian yang jawabannya masih keliru meskipun telah direvisi 2-3 kali, dan daripada ibu mengetik-ngetik sampai ratusan kali, jadi lebih baik ibu buat YouTube channel ini sehingga kalian langsung memperhatikan. Oke, ibu akan ulas tugas kalian dan kalian simak ya, kalian simak dan pahami. Di sini tugas kalian adalah bahwa kalian membuat contoh dari kebutuhan yang dipengaruhi oleh faktor, ada mulai dari faktor tempat tinggal sampai faktor adat istiadat. Banyak dari kalian menjawab misalnya tempat tinggal, hanya kalian sebutkan saja tuh jenisnya, di pegunungan, di pesisir, atau di dataran rendah. Kemudian misalnya di pendidikan, kalian hanya menjawab tuh jenis tingkatnya, SD, SMP, SMA gitu. Kemudian kalian jawab lagi misalnya seperti kegemaran, hobi, hanya jawab bola, terus jawabannya menyanyi. Yang diminta bukan jenis dari faktor-faktor yang ada di kolom sebelah kiri, bukan, tapi kalian membuat contoh kebutuhan berdasarkan faktor-faktor tadi. Contoh ya, tempat tinggal. Apa sih kebutuhan bagi orang yang tinggal di daerah pegunungan? Misalnya orang di pegunungan, daerahnya itu kan udaranya, hawanya dingin ya, dingin. Kemudian siang aja dingin, apalagi malam. Sehingga apa yang dibutuhkan? Misal contoh dari pakaiannya. Kalau pakaian orang yang tinggal di daerah pegunungan bagaimana sih? Ya, ada di antara kalian menjawab sweater, baju tebal. Good, you're right, betul banget. Kemudian kalau di daerah dataran rendah seperti kita ini kan daerahnya hawanya agak panas ya, sehingga butuhkan seperti apa pakaiannya? Banyak yang kalian jawab adalah pakaian tipis. Bagaimana kalau tipis? Islam kalau perempuan pakai baju tipis sama seperti telanjang kan? Kelihatan dong auratnya ya. Jadi kalau di dataran rendah misalnya contohnya pakaiannya adalah yang menggunakan bahan yang nyaman ya, yang mudah menyerap keringat, yang tidak panas ya, bahannya bukan dari bahan polister, biasanya bahan dari katun. Kenapa? Karena memang orang-orang yang tinggal di daerah daratan rendah atau dataran rendah atau daratan itu biasanya lebih mudah berkeringat, sehingga dibutuhkan pakaian yang nyaman, yang mudah menyerap keringat, yang sejuk lah kalau dipakai ya. Orang sini bilang adem. Oke, itu dari segi pakaian. Lalu bagaimana tempat tinggalnya, jenis tempat tinggalnya? Jenis tempat tinggalnya misalnya kalau di daerah dataran rendah atau daratan, karena udaranya cukup panas, mendekati panas, maka perlu bagaimana sih tempat tinggalnya? Tempat tinggalnya butuh yang misalnya jendelanya banyak, yang sirkulasi udaranya lancar, sehingga hawa di dalam rumah itu sejuk, tetap sejuk gitu, meskipun tidak ada AC, meskipun tidak menggunakan kipas angin gitu ya. Lalu bagaimana kalau misalnya orang yang tinggal di pegunungan? Di pegunungan tempat tinggalnya kalau banyak jendelanya gimana? Ya dingin banget lah ya. Jadi kalau di daerah pegunungan biasanya rumahnya butuh apa sih gitu? Butuh biasanya ada apa ya, kayak penghangatan ya, ada ruang untuk menghangatkan tubuh
ada perapian, namanya perapian. Jadi ketika dinyalakan itu bisa menghangatkan tubuh. Lalu misalnya lagi kalau contoh kebutuhan dilihat dari berdasarkan faktor pendidikan. Tingkat pendidikan itu ada yang dari mulai TK, SD, SMP, SMA, dan universitas ya. Misalnya anak-anak TK itu butuhnya apa sih? Apa sih yang dibutuhkan anak TK? Kalian masih punya adik yang sekolah TK kan pasti? Butuhnya apa? Atau kalian pernah TK kan? Saya butuhnya apa sih? Buku gambar, krayon, misalnya apa lagi ya? Pensil, kemudian pensil warna, apalagi alat bermain, ya kan? Alat bermain. Coba kamu lihat ya kalau di sekolah TK itu beda, dia ada alat bermain ya. Sementara kalau misalnya anak SD itu apa sih yang dibutuhkan? Nah, pensil, buku gambar masih butuh. Saya udah mulai buku tulis gitu ya. Dan buku-buku tugas yang lain. Misalnya kalau anak SMA apa sih yang dibutuhkan, anak universitas apa sih yang dibutuhkan kan gitu ya. Jadi tidak sama tuh masing-masing kebutuhan berdasarkan faktornya. Kemudian dilihat dari profesi atau pekerjaan. Misalnya ibu, profesi ibu adalah sebagai seorang guru. Apa yang ibu butuhkan berdasarkan profesi ibu? Karena sebagai guru ibu butuh spidol untuk menulis papan tulis. Namun karena sedang pandemi COVID-19 maka pembelajarannya bersifat online atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, sehingga lewat media sosial aja. Maka saat ini ibu tidak begitu membutuhkan spidol, mungkin tidak membutuhkan spidol. Yang membutuhkan apa? Yaitu laptop, kemudian media sosial untuk menyampaikan informasi agar sampai kepada kalian. Kemudian yang profesinya dokter tuh apa butuhnya? Bukan pasti butuh ya, stetoskop, alat untuk mendeteksi pacu jantung. Kemudian ada misalnya alat suntik, pokoknya alat-alat kesehatan yang berhubungan dengan profesinya. Lalu misalnya profesi apa lagi sih? Misalnya nelayan ya, nelayan tuh apa sih yang dibutuhkan? Apa sih? Coba kalian jawab. Ya benar banget, ada perlunya jala ikan, perlu perahu, motor, perlu bahan bakar diesel ya kan. Kalau ada bahan bakar diesel perahu dia nggak bisa jalan dong. Kemudian perlu patromak ya, karena penelayan itu biasanya berangkat ke laut pada malam hari, karena pada saat malam hari itu bertiup angin laut menuju ke laut tuh, maka dia perlu patromak atau alat penerang. Nah itu beberapa kebutuhan yang dibutuhkan berdasarkan faktor profesi. Kemudian misalnya kalau berdasarkan adat istiadat ya, ibu tidak berikan contoh semuanya ya. Adat istiadat misalnya ibu sebagai orang Batak, masyarakat Batak, pada saat acara misalnya kematian, perkawinan, yang biasa utama digunakan adalah kain ulos ya, kain ulos dari Batak. Itu yang dibutuhkan. Misalnya tadi ada yang menulis ngaben. Nah kalau adat ngaben itu kan masyarakat Bali. Kira-kira apa yang dibutuhkan pada saat untuk upacara ngaben? Misalnya apa? Ada kan kalau kita lihat itu di Tambi biasanya ada kayu untuk membakar mayit, karena mereka kan Hindu ya. Jadi mayitnya dibakar. Lalu misalnya membutuhkan apa? Misalnya patung yang berbentuk sapi kan dibakar. Atau misalnya lagi ada bunga-bunga kan seperti itu. Jadi yang dibutuhkan dari jawabannya itu adalah contoh kebutuhan berdasarkan faktor-faktor di kolom sebelah kiri. Jadi bukan keterangan. Misalnya selera orang yang makan pedas akan sangat berbeda dengan selera orang yang suka makan makanan itu juga siapa tahu. Namun apa kebutuhannya? Misal contoh orang yang berselera makan pedas, apa sih yang dibutuhkan? Apa sih coba? Misalnya sambal, saus sambal, cabai, kan gitu ya. Atau seleranya orang sukanya makan bakso, berarti apa yang dibutuhkan? Kan itu selera. Jadi bukannya selera adalah bukan pengertian dan bukan keterangan, tapi contoh dari kebutuhan yang dibutuhkan berdasarkan faktor-faktor yang ada di kolom sebelah kiri.
Jadi anak-anakku semua, pada saat kalian menerima tugas, sebelum kalian menjawab tugas, kan ada materi yang ibu sampaikan. Pelajari dulu materinya. Materi ini sengaja ibu tidak buat lengkap di faktor mempengaruhi kebutuhan. Karena apa? Karena ibu ingin tahu seberapa jauh analisa kalian, seberapa keras kalian memeras logika kalian untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi kalau kalian misalnya udah ibu sampaikan lalu kalian jawab, itu namanya menyalin materi. Ibu ingin kalian memaksimalkan kecerdasan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian bertambah cerdas. Jadi logika, akal, dan hati itu harus digunakan. Jadi bukannya langsung diplek saja ibu buat materi, langsung saja dituang di situ. Satu, kalau diberi tugas itu harus semangat, yes gitu. Kedua harus bahagia, bahagia. Karena memang tugasnya pelajar itu adalah belajar. Jadi harus rajin, harus semangat, harus bahagia ya. Di dalam mengerjakan tugas, di dalam belajar, kalian harus bahagia. Kalian jangan merasa gini, YouTube-nya ngabisin pulsa. Kalian bisa loh menghabiskan pulsa untuk main game, untuk buka Facebook, untuk menjawab WA dari teman-teman kalian yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Seharusnya kalian lebih suka, lebih ikhlas jika kalian menghabiskan pulsa kalian untuk kegiatan pembelajaran. Karena segala sesuatu amal akan dihisap oleh Allah. Itu ya, dan hisap Allah itu sangat cepat. Oke anak-anak, sudah mengerti ya? Ibu sudah buatkan contoh. Kalian silakan buatkan contoh yang lain. Ibu buatkan contoh supaya kalian mengerti, supaya kalian paham, sehingga ibu tidak perlu jawab satu persatu di Google Classroom. Dan setelah diberitahu kesalahan kalian lalu harus direvisi dan ternyata masih juga salah, maka setelah YouTube channel ini ibu share kepada kalian, maka ibu harap kalian semakin bertambah pemahaman kalian terhadap tugas yang harus kalian jawab, harus kalian kerjakan. Ingat, kerjakan tugas dengan jujur, mandiri, dan menggunakan analisa sendiri. Oke, sudah ya. Ingat, subscribe, like, comment, and share. Kalian harus subscribe, kenapa? Karena ketika ibu menyampaikan materi, nanti ketika ibu sudah share di YouTube, kalau kalian sudah subscribe, maka akan langsung masuk ke notifikasi kalian tanpa ibu beritahu. Jadi ibu sekarang mungkin sengaja tidak memberitahu ke grup supaya yang sudah subscribe langsung dapat notifikasinya. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!